beberapa orang yang ada yang salah memahami mengenai Yesus berdoa kepada Bapa. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, banyak orang salah memahami apa makna, apa yang hendak disampaikan oleh Yesus Kristus ketika ia berdoa kepada Bapa. Jadi banyak orang yang salah memahami ini. Jadi pemikiran orang yang salah memahami tentang Yesus berdoa kepada Bapanya. Ada yang menganggap, ada yang berasumsi bahwa Yesus bukan Allah, Yesus bukan ini dan lain sebagainya. Melalui video ini, saya Angkel Mandil, seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, seorang pelayan Tuhan, dan seorang Kristen yang imannya bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus. Saya berpuluhan tahun hidup sampai hari ini itu tetap percaya, tetap memiliki iman pada Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini saya menyampaikan melalui video ini mengapa banyak orang yang salah memahami ketika Yesus berdoa kepada Bapanya. Dengarkan baik-baik ya. Pertama, kenapa banyak orang salah memahami atau keliru memahami tentang Yesus berdoa kepada Bapanya. Orang-orang menganggap ini itu dan lain sebagainya. Dan alasan mengapa mereka salah memahami, tidak mengerti maksud dari Yesus berdoa kepada Bapanya. Karena orang-orang itu atau mereka adalah tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak percaya kepada Allah yang telah mengutus firman-Nya yang telah menjadi manusia, anak tunggal Allah itu, Yesus Kristus namanya. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah yang telah mengutus firman-Nya, Yesus Kristus anak tunggalnya. Jadi orang-orang yang nggak percaya tidak akan bisa memahami itu. Yang kedua, mengapa banyak orang salah memahami? Karena mereka telah berdosa. Karena orang-orang itu telah berdosa dan dibawa kutuk dosa. Ujung dari orang-orang yang masih ada di bawah kutuk dosa adalah maut. Ya, bukan Tuhan yang memilih mereka untuk berada di bawah dosa, tetapi manusia itu sendiri yang memilih menggunakan kehendak bebasnya untuk berada di bawah kutuk dosa. Tuhan Yesus Kristus sudah datang memberikan nyawanya menebus hidup manusia yang berdosa. Hanya orang yang percaya kepada Allah yang telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, itulah yang memiliki hidup yang kekal dan tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya dari tangan Yesus. Yang ketiga, mengapa banyak orang keliru dan salah memahami tentang Yesus berdoa kepada Bapa? Karena orang-orang itu tidak memiliki hubungan dengan Allah. Tidak ada Allah dalam hatinya, yaitu firman Tuhan tidak ada dalam hatinya.
Jadi orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan Allah, maka orang-orang itu tidak bisa memahami maksud dari Yesus berdoa kepada Bapaknya. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, ini menunjukkan bahwa ketaatan dari anak atas tugas yang diberikan oleh Bapaknya, di mana tugas yang diberikan oleh Bapaknya adalah menyelamatkan dunia ini, yaitu orang-orang berdosa. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Lukas pasal 5 ayat 32, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, supaya mereka bertobat." Arti dari bertobat adalah kembali kepada jalan yang benar. Apa itu jalan yang benar? Yaitu firman yang keluar dari mulut Tuhan Allah ketika Allah memanggil manusia pertama di Taman Eden yang telah jatuh ke dalam dosa. Orang atau manusia itu bersembunyi di antara pepohonan, dan manusia itu bisa kembali kepada Allah ketika Allah berfirman. Jadi firman yang didengar oleh manusia itulah jalan kebenaran, di mana Yesus Kristus adalah firman Tuhan Allah yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Allah, kalau tidak melalui Yesus." Jadi orang dipanggil oleh Yesus Kristus itu supaya bertobat kembali kepada Allah melalui putranya yang tunggal, firman Tuhan Allah, Yesus Kristus. Berikutnya, mengapa orang tidak mengerti ataupun salah memahami tentang Yesus berdoa kepada Bapaknya, dan ada orang-orang yang salah memahami, menganggap Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Karena apa? Karena dia berdoa kepada Allah. Jadi ini adalah kekeliruan dari orang-orang, banyak orang. Mengapa demikian terjadi? Karena orang-orang itu atau mereka, ya, karena mereka menggunakan akal dosanya. Akal dosanya. Konsep hubungan antara anak dengan Bapa, konsep ketuhanan, konsep sesembahan atau Allah, itu tidak bisa diukur dengan akal. Jadi selama engkau menggunakan akal mengukur konsep ketuhanan, hubungan Allah itu, maka engkau tidak dapat bertemu, engkau tidak dapat memahami tentang Allah itu, tentang hubungan antara Bapa dan anak, antara anak dengan Bapa. Jadi kalau engkau menggunakan akal, itu berarti engkau tidak bisa menemukan Allah itu. Dan untuk memahami tentang Allah itu harus dengan iman. Iman kepada siapa? Iman pada Tuhan Yesus Kristus. Sebab tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, yang menyatakannya melalui firman-Nya, yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, anak tunggal Bapa. Inilah kita bisa mengenal Allah itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya bangga sebagai orang Kristen, orang yang telah menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Orang-orang Kristen dimanapun berada, bersukacitalah atas imanmu di dalam Yesus Kristus.